Apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan loh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Kalagondang 76. Kita lanjutkan kembali dalam pembahasan alur cerita film Angling Dharma yang telah memasuki episode 17. Kisah diawali dengan Suliwa yang dikala itu sedang berbicara kepada Galuh Parwati bahwa dirinya akan pergi merantau ke kota kerajaan yang ramai. Rencana Suliwa tersebut adalah mencari pengalaman dan penghasilan tetap demi kelanjutan masa depan hubungan mereka. Dan tempat yang akan dituju Suliwa kali ini adalah ke kerajaan Kalinggapura. Selain itu dirinya juga ingin kembali berprofesi menjadi seorang tabib agar dapat membantu orang yang membutuhkan. Saya ingin pindah ke Kalinggapura. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk menjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Sementara itu, di Pakuan Gondorukem kini Giriwara bersama para komplotannya terus menyusun strateginya. Dan strategi tersebut disusun dengan sedetail mungkin, agar rencana pemberontakannya di Kalinggapura berhasil. Tidak hanya di Kalinggapura, Malopati pun juga akan menjadi target kerusuhan. Hal tersebut didasari untuk mengalihkan pusat perhatian, karena Prabu Angling Dharma yang sekarang ini turut membantu Kalinggapura dianggap cukup berbahaya bagi mereka. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri. Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Sementara itu Dewi Daneshwara selaku adik dari si Giriwara itu pun tidak mendukung rencana kakaknya tersebut. Karena komplotan yang mau membantu kakaknya itu cuma butuh duitnya saja. Hingga hal itu pun membuat murka Giriwara mendengarkan ucapan Dewi Daneshwara tersebut. Giriwara pun tidak memperdulikannya lagi dan semakin bertekad untuk maju menyerang Kalinggapura. Sementara, para pendekar itu hanya membela uang yang Kana bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Di sisi lain, kita kembali kepada Suliwa yang telah melakukan perjalanannya untuk merantau. Kini ia telah sampai di kawasan kota Raja Kalinggapura. Suliwa pun di saat itu berhenti di area pasar Kedaton untuk beristirahat sambil membeli makanan. Dan di saat yang bersamaan kala itu dua kawanan pendekar golongan hitam yang tak lain adalah Citra Genjik bersama Ki Legawa tengah menjalankan strategi Giriwara untuk mengacau di Kalinggapura. Dan strategi itu pun dimulai oleh pendekar tua itu dengan membuat onar di pasar Kedaton tersebut ketika para prajurit kerajaan sedang melakukan ronda keliling. Hingga rakyat yang berada di pasar itu pun menjadi korban oleh para pendekar tua yang tidak bertanggung jawab tersebut. Citra Genjik, sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Lalu Suliwa yang tengah berada di Kalinggapura dan melihat kejadian itu, sontak dirinya pun langsung bergegas untuk melawan para pendekar tua tersebut. Melihat kedatangan Suliwa di saat itu juga, Ki Legawa pun sangat senang bisa bertemu kembali dengan Suliwa si tabib sakti titisan Batara Surya. Mengingat para pendekar tua itu yang masih sangat mengharapkan ramuan obat dewa dari Suliwa, hingga akhirnya pertempuran di antara mereka di sana pun tak dapat terelakkan lagi.
Setelah saling beradu jurus dengan sangat seru, di saat itulah Ki Legawa mengeluarkan ajian andalannya yang dahsyat, yaitu ajian lengan baja. Dan di saat itulah Suliwa tidak mampu menangkis serangan Ki Legawa karena tinjuan maut itu, dirinya pun terpental dan hampir saja pingsan. Hingga akhirnya kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh dua pendekar tua tersebut untuk menangkap dan membawa kabur Suliwa. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genjing. Setelahnya para prajurit yang telah dihajar oleh dua pendekar tua itu, kini melaporkan kejadian tersebut kepada Pangeran Danurweda. Sang pangeran pun menyuruh untuk semua para pasukannya untuk bersiaga dan waspada akan adanya serangan lagi di kemudian hari. Karena Pangeran Danurweda sudah berfirasat akan terjadi pemberontakan di kerajaan Kalinggapura tersebut. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Maksud pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya, dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Setelahnya Suliwa pun dibawa di kediaman Ki Legawa, ia pun dijadikan tawanan mereka di sana. Lalu Citra Genjik menghajar Suliwa sembari menanyakan pendekar siapa saja yang turut membantu Kalinggapura. Akan tetapi Suliwa pun tidak mengetahui dan tidak mengerti hal itu, karena yang sebelumnya Suliwa memang hanyalah pendatang yang ingin merantau di kota raja tersebut. Siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Saya tidak tahu. Ya, kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat dua orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hingga pada benak Suliwa pun bertanya-tanya tujuan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pendekar tua itu mengacau di Kalinggapura. Lalu para pendekar tua itu pun tetap menahan Suliwa di sana karena di samping itu dua pendekar tersebut sangat menginginkan Suliwa untuk membuatkan racikan ramuan obat awet muda. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Saya juga pendekar. Akan lebih terhormat kalau kalian membunuh saya. Jangan ngawur. Hanya pendekar tolol yang mau melepaskan titisan Batara Surya yang sudah ada dalam genggamannya. Itu omong kosong. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Betara Surya. Pada saatnya, kamu akan tahu. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Dan di sisi lain, kini strategi Giriwara pun telah sampai ke Malwapati di mana di kerajaan itu banyaknya sumur-sumur penduduk yang telah diracuni. Serta Giriwara pun menyuruh Ki Rakeh Pancar untuk menebar para Bromocorah di sana guna merampok para saudagar yang ingin berdagang di kerajaan itu supaya Malwapati semakin kacau. Dan kerusuhan ini untuk merujuk Prabu Angling Darma supaya segera kembali ke Malwapati yang saat ini tengah berada di Kalinggapura. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah, semua laporan kalian akan kami tangani. Hingga hal tersebut membuat Mahapatih Batik Madrim pun sangat marah. Melihat banyaknya rakyat yang tidak bersalah menjadi korban kriminal oleh orang yang tidak dikenal. Lalu Batik Madrim pun menyuruh Tumenggung Darmayuda untuk melakukan ronda keliling di seluruh penjuru negeri sampai di kawasan perbatasan hutan memasuki Malwapati. Mahapatih Batik Madrim pun juga akan turun tangan dalam mencari Bromocorah yang membuat ulah di kerajaan Malwapati itu karena dirinya sudah sangat geram melihat banyaknya rakyat yang telah jadi korban. Hingga siasat Batik Madrim pun muncul. Dengan rencananya ia akan menyamar menjadi saudagar yang membawa banyak barang dagangan dan akan melintas di perbatasan hutan Malwapati supaya dirinya dirampok oleh para Bromocorah itu. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik. Sementara itu di markas Bromocorah yang dipimpin oleh Ki Bungur. Ia pun melaporkan tugasnya yang telah berhasil kepada tangan kanan Giriwara yang bernama Ki Rakeh Pancar itu. Lalu Ki Bungur pun dijanjikan upah yang lebih banyak lagi jika mampu melakukan tugas berikutnya. Tapi ada masalah yang harus kita bicarakan lebih dalam, Gusti Rakeh.
Terus terang masih ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang akan Tuan lakukan. Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjer namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan. Sebab satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia.